Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Syafa dan Mbak Rintang. Ya, semoga dalam keadaan sehat. Ya, ini kali pertama kita tatap muka ya. Ini teman-teman yang lain kemana? Ada yang tahu? Nggak ini juga ya. Mungkin lagi pada sibuk ya. Oke, perkenalkan. Saya Riana Safitri ya, selaku tutor online mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kita sudah pernah berkenalan di pertama ya. Nah, kali ini saya akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan di aplikasi. Barangkali teman-teman ingin mereview atau merefresh lagi, atau ada yang mungkin ingin ditanyakan. Ya, ada Mbak Intan juga. Selamat datang Mbak Intan. Oke, ini lagi pada sibuk nggak? Barangkali teman-teman mau kenalan dari mana nih? Oh ya, domisili saya di Purwokerto, Banyumas ya. Mungkin teman-teman pernah dengar atau nggak pernah dengar di Jawa Tengah. Ada yang tahu? Nggak tahu juga ya. Ya, semoga suara ya saya terdengar ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga lagi pada sibuk ya. Oke, saya mau tambahkan ini, bentar. Saya mau tambahkan share screen, bentar. Saya mulai saja ya untuk untuk materinya. Bentar, saya ambil dulu. Eh, bentar, saya ini dulu. Teman-teman ada kendalakah saat ini perkuliahan? Saat apa? Saat mengerjakan tugas atau apa? Barangkali ada kendala? Ada kendala kah? Belum ada ya? Lagi pada sibuk ya teman-teman ya. Tes, teman-teman boleh ini boleh apa sharing-sharing kayak gitu nggak apa-apa. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ada kendala, gitu boleh. Sebentar, saya ambil materinya dulu. Tadi sudah saya buka, bentar. Bentar ya, ini hmm, ini cuman bisanya PowerPoint ya. Oke, baik. Hmm, kita ke materi pertama. Nanti teman-teman kalau ada kendala atau ada yang mau ditanyakan bisa sambil ini ya. Kita di sini kita adalah diskusi bareng ya. Mana nih? Nggak muncul ya? Sudah muncul kah yang saya share? Hmm.
Oke, baik untuk yang pertama, pengantar algoritma dan pemrograman. Pasti teman-teman sudah pernah ini ya membaca modul tentunya, sudah pernah membaca buku inisiasi juga. Nah, kita review lagi ya. Saya ulangi lagi jika teman-teman ada kendala ya silakan bisa ini bisa on voice ya. Ya, mic-nya bisa dibuka sambil kita sharing ya. Di sini kita sharing saja ya. Yang pertama, mata kuliah ini pasti membahas tentang algoritma ya dan pemrograman ya. Kemudian algoritma dalam bentuk flowchart seperti tugas satu kemarin teman-teman diminta membuat flowchart dan produce code ya. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java. Kemarin juga saya lihat teman-teman ternyata sudah mahir ya, lumayan mahir ya. Kemudian kita menggunakan tool ID ya. Contohnya bisa menggunakan NetBeans atau menggunakan eh, Microsoft Visual Studio ya, bisa menggunakan Eclipse juga. Kemudian bobot untuk algoritma ini adalah 3 SKS dan praktikum. Ini kita loncatin saja. Nah, algoritma itu apa? Algoritma adalah suatu metode ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau zaman dulu kayak kayak bungkus sarimi atau cover sarimi di situ biasanya ada cara untuk memasak sarimi. Nah, ini adalah cara untuk membuat program. Nah, itu sama kayak algoritma. Algoritma tuh sama kayak step-step resep cara membuat masakan. Gitu. Algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur, dia yang berakhir dengan sebuah output. Algoritma ini adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan suatu output. Nah, outputnya apa? Kemarin teman-teman membuat flowchart, outputnya adalah teman-teman adalah menentukan gaji kemarin ya, besaran gaji. Bentar. Kemudian definisi ya. Algoritma menurut Stone and Knuth ya, dia adalah perangkat aturan yang tepat untuk mendefinisikan urutan operasi hingga sedemikian rupa sehingga setiap aturan yang efektif, jelas, hingga sedemikian rupa sehingga urutan berakhir dengan waktu yang terbatas. Oh ya, Mbak siapa? Mbak Rintang, Mbak Intan sebenarnya sebelumnya sudah pernah kenal? Sudah pernah ini satu kelompok bareng? Belum pernah, Ibu. Oh, belum pernah. Oke, kalau Mbak Rintang dari mana Mbak Rintan? Saya dari Jawa Tengah, Jawa Tengahnya? dari Solo. Ah, Solo. Kalau Mbak Intan, mungkin sambil pada ini ya, pada bekerja ya. Mbak Rintan udah bekerja? Saya Kalau kebetulan sekarang belum. masih belum. Belum. Ini ada Mbak Intan juga. Mbak Intan dari mana Mbak Intan? Dari Jawa Timur, Jawa Timurnya mana? Situbondo. Oh, situ Bondo. Lumayan ya. Sambil bekerja Iya. juga Mbak Intan. Kalau sekarang masih belum, Bu. Oh, masih belum. Mbak Rintan juga masih belum ya tadi ya. Iya. Oke. Oh, berarti masih fokus kuliah dulu lah ya. Sambil cari-cari ya. Mbak siapa? Dari mana Mbak siapa?
Tes, Mbak siapa? Ya, kita mulai lagi. Ya, ini dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah ya. Ya, jadi ini ya dari mana-mana ya. Kemudian algoritma menurut Andre ya, Andre Wishmarkov, dia adalah untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarahkan dari awal hingga hasil yang digunakan. Jadi, dapat disimpulkan adalah algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, untuk menghasilkan output tertentu. Kayak kemarin. Studi kasusnya adalah cara untuk menentukan gaji ya, besaran gaji, kemudian bonusnya. Nah, ini adalah apa yang kita cari ya. Algoritmanya tuh apa? Algoritmanya adalah yang kemarin. Flowchartnya gimana sih cara kita, step-step kita eh menentukan bonus ya, menentukan bonus dan gaji ya. Outputnya apa? Outputnya itu besaran bonus dan gajinya itu. Nah, ini contohnya ke Bogor. Ke Bogor bisa ke misalnya ke Jawa Timur ya, ke Situbondo. Kita bisa naik kereta, naik taksi, naik angkot. Misalnya dari Jawa Tengah. Situbondo stasiunnya apa Mbak namanya? Kalau Situbondo sekarang masih belum ada, Bu. Oh, belum ada. Terdekat, stasiun terdekat? Banyuwangi sama Jember. Oh, Banyuwangi dan Jember. Oke. Situbondo itu dekat Banyuwangi ya. Berarti yang hampir ke Bali juga ya? Hampir ke Iya, Ketapang itu ya? Oh, iya. sering sering ke Bali, Mbak? Satu kali pernah, Bu. Ah, iya. Ya, bisa naik kereta, naik taksi, naik angkot. Ya, tapi kayaknya kalau naik angkot dan naik taksi itu ya terlalu mahal ya Mbak dari Solo ya Mbak. Solo ke Jawa Timur juga nggak terlalu jauh ya Mbak. Solo juga apa? Agak-agak deket ke Jawa Timur ya. Karena kalau saya dari Purwokerto ke Bali itu ngelewatin Solo terus Jawa Timur Banyuwangi itu. Selamat datang Mas Yusran, apa kabar? Ya, belum on mic. Tes, ya. Semoga saya dalam keadaan baik, Pak Yusran, Mas Iya, Yusran. alhamdulillah baik. Dari mana ini Mas Yusran? Dari Tarakan. Tarakan itu mana? Ya, Tarakan itu mana? oh Kalimantan Utara. Oh, Kalimantan Utara. Oke, baik. Di sini teman-teman ada kendala dalam pengerjaan tugas ataupun lainnya di e-learning? Belum ya? Belum ada kendala ya? Masih bisa mengikuti ya? Belum ada kendala ya? Silakan kalau misalnya ada kendala dalam perkuliahan, silakan dikomunikasikan. Nanti saya bantu. Kalau misalnya saya tidak bisa bantu, nanti saya akan tanyakan ke pusat UTEK-nya. Ya. Nah, ini tadi pengertian algoritma ya. Kalau misalnya kita ke Bogor, kita bisa contohnya ya, kita bisa naik kereta, naik taksi dan naik angkot. Nah, algoritma itu apa? Nah, ini maksudnya apa?
untuk menyelesaikan masalah, kita mempunyai banyak cara, ya. Contohnya ini, algoritma itu adalah sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Di sini masalahnya adalah bagaimana kita ke Bogor. Penyelesaian masalahnya, algoritmanya, naik kereta, naik taksi, dan naik angkot. Algoritma itu apa? Algoritma itu berkaitan dengan keterampilan kita untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah, dan menawarkan beberapa cara untuk menyelesaikan masalah itu. Berkaitan dengan waktu dan perangkat yang ada. Di sini adalah perangkat komputer. Nah, kenapa kita menggunakan algoritma? Alasannya adalah agar efisien. Ya, efisien waktu, efisien biaya, efisien tenaga, efisien pemikiran, kemudian abstraksi dan reusability. Ya, bisa diulang lagi, digunakan lagi. Nah, program itu apa? Program itu adalah satu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer dan memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Sebelumnya sudah pernah mengikuti mata kuliah pemrograman, teman-teman? Sudah pernah? Ya, sudah pernah. Mata kuliah apa, Pak? Ya, Mata kuliah apa? dulu ini pemrograman Visual Basic sama Delphi. Visual Basic dan Delphi ya? Ya, Di UT? bukan. Kebetulan saya ini ahli kredit dari D3. Jadi waktu di Dari D3 ke S1. D3-nya berarti basicnya IT ya? ya. Hmm. Oh ya, berarti tidak terlalu sulit lah ya untuk algoritma itu masih dasar ya. Teman-teman ada kesulitan untuk pemrogramannya. Kemarin saya lihat Mbak Syafa, Mbak Rintang, Mbak Intan. Untuk tugasnya udah pada mengumpulkan ya? Saya belum ngumpulin, Bu. Iya, ada kendala Mbak? Belum sempat ngerjain aja. Oke, semoga nanti malam bisa ngerjain ya Mbak. Iya, Ditunggu ya. Deadline-nya 2 hari lagi. Ya, karena kemarin kalau dari pusat itu penilaian itu diambil dari tugas. Jadi kalau misalnya salah satu tugas ada yang kosong, eman-eman. Maksudnya nanti takutnya nilainya kan udah pasti nilainya dibagi 3, pasti kan nilainya kurang gitu. Nah, untuk program di sini, program itu terdiri dari 2, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Nah, sistem operasi ini banyak contohnya, ya. Contohnya OS itu apa aja, Pak? Bisa dibantu? Ada Linux, ya, Windows, dan lainnya. Ini adalah contoh program aplikasi, bisa Mozilla, bisa MS Word, Internet Explorer, dan lainnya juga. Kemudian bahasa pemrograman itu adalah bahasa formal yang terdiri dari set instruksi. Ya, untuk komputer yang menghasilkan keluaran. Di sini contohnya adalah bahasa pemrograman tingkat rendah atau yang biasa disebut bahasa mesin. Ya, itu contohnya adalah rangkaian digital, OOP, dan lainnya. Kemudian bahasa pemrograman tingkat menengah atau bahasa rakitan. Kemudian bahasa pemrograman tingkat tinggi atau Java, Delphi.
Nah, kemudian programmer itu apa? Tadi kita sudah belajar program. Programmer adalah orang yang secara profesional dia bertanggung jawab atas perangkat lunak atau pembuat aplikasi. Jadi di sini kalau teman-teman sudah membuat aplikasi, berarti namanya adalah teman-teman sebagai programmer. Ya. Kemudian penyelesaian masalah dengan program, yang pertama kali yang kita lakukan adalah menganalisa masalah dan membuat algoritmanya. Oh, ini masalahnya adalah menentukan besaran bonus pada gaji. Ya, berarti kita harus buat algoritmanya tuh. Apa saja yang kita butuhkan. Kemarin ada ininya ya, pengenalan eh gaji tipe A, tipe B, tipe C, atau tipe D, ya, itu bonusnya juga beda-beda. Kita menganalisis masalahnya dulu, kemudian menuangkan algoritma ke dalam bentuk program, kemudian mengeksekusi dan menguji program. Ya, kita bikin algoritmanya dulu. Yang pertama mulai, yang kedua saya ini dulu, saya share dulu bentar. Ada ya, nanti akan saya share ya. Nanti teman-teman silakan mengerjakan tugasnya dulu ya. Yang kedua, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Oh ya, kalau nilai tugasnya teman-teman dikira belum maksimal, teman-teman bisa mengajukan ulang jawaban ya. Nanti saya akan koreksi lagi, saya akan tingkatkan nilainya kalau itu sudah sesuai ya. Jadi kemarin nilai tugasnya ternyata cuma dapat 80. Bu, saya mau memperbaiki lagi, boleh. Silakan diupload lagi. Ya, jangan lupa kirim message ke saya kalau misalnya saya belum koreksi. Kemarin ada satu apa ya? Ada satu dia lupa mengirim jawabannya. Jadi sudah menjauh, sudah dia sudah memperkenalkan diri, tapi file jawabannya ternyata belum diupload. Kemudian saya komentarin, silakan upload jawaban. Terus kemudian saya nilai ulang. Jadi kalau teman-teman nilainya dirasa masih kurang baik, bisa diupload lagi jawabannya. Ya, yang betul yang kayak apa, teman-teman silakan memperbaiki. Oke, seperti itu. Kemudian tadi sudah ya, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program, kemudian mengeksekusi dan menguji program. Setelah program sudah jadi, ya kita harus mengujinya. Mengujinya dengan apa? Mengujinya bisa menggunakan, kalau pengujian ya bisa menggunakan black box ya, black box testing, white box. Nah, itu bisa. Itu adalah bentuk sistem untuk menguji suatu program gitu. Halo Mbak Safa. Oh ya, Mbak Safa mungkin koneksi ya Mbak. Ya, ini adalah contoh ekspresi atau representasi dari algoritma. Ya, dimulai dari mulai. Nah, bentuknya seperti ini ya. Mulai, kemudian dideklarasikan variabelnya. Variabel itu kebutuhan apa saja yang nanti akan kita pakai ya. Kemudian masukkan nilai S. Di sini adalah, ini saya besarkan ya, bentar. Masukkan nilai S. Nah, masukkan nilai S. Di sini adalah masukkan nilai S ya. Masukkan nilai T juga. Ini untuk menghitung volume S per T ya. Kemudian V sama dengan S per T. V ini apa? Simbol dari apa? Bukan volume, tapi kecepatan ya.
di mana V-nya adalah S per T. S adalah jarak, T adalah waktu. Tuh. Nah, ini adalah algoritmanya seperti ini. Kemudian cetak V-nya, ya, kecepatannya. Kemudian cetak A. V itu kecepatan, A adalah percepatan, ya. Kemudian selesai. Kemudian ciri-ciri, ada input-output, ada proses, ada berpola dan logis dalam menghasilkan output. Kemudian prosesnya memiliki instruksi yang jelas, ya. Jadi ketika kita membuat algoritma, ya, instruksi yang harus kita tuangkan itu harus jelas. Kayak misalnya seperti kita, ya, dimintain tolong sama user, ya, atau orang. Nah, instruksinya yang jelas dulu biar pemrogramnya, ya, bisa menuangkan algoritmanya juga dengan tepat, ya. Prosesnya memiliki instruksi yang jelas tadi, ya, memiliki stopping rule atau titik berhenti. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan berpikir logis, ya. Logis ini adalah masuk akal, ya. Apa yang kita tuangkan masuk akal, ya. Berpikir sistematis. Sistematis itu urut, ya, dari mulai sampai akhir. Kemudian mempertajam analisis kita, ya, menyelesaikan masalah dengan cepat. Pedoman penyusunan algoritma, ya, tidak ada aturan baku, ya, teman-teman boleh berekspresi, tapi sesuai dengan kaidah pembuatan flowchart, ya, bentuk-bentuk atau komponennya juga harus sesuai dengan kaidah. Yang pertama, ada input, ada output, ada definiteness, ya, finiteness, dan effectiveness. Nah, ini untuk materi yang pertama. Tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, saya mulai lagi. Silakan teman-teman bisa bertanya, ya. Kita di sini forumnya adalah sambil diskusi. Jadi teman-teman bisa bertanya. Sebentar, saya oke. Belum ada yang ditanyakan? Belum. Kemudian yang kedua, materi kedua, ya. Struktur dasar dari algoritma. Ya. Algoritma sekuensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, instruksinya atau perintahnya dikerjakan secara urutan. Dari mulai selesai sampai end, dia harus dikerjakan secara urutan. Tidak boleh melewati satu langkah pun. Contohnya, sebuah algoritma ini terdapat 20 langkah. Maka semua langkah tersebut dikerjakan berurutan mulai dari langkah 1 sampai langkah 20. Tanpa melewati satu langkah pun. Ya, dikerjakan satu sampai 20, ya. Ini contoh dari flowchart dan progress code, ya. Di sini ada start. Ini flowchartnya, ini progress code-nya, ya. Start itu mulai, ya. Kemudian di sini adalah mulai dibaca atau perkenalan, ya, baca A.
ya. A-nya di sini adalah 529. Baca B, B-nya adalah 256. Kemudian hitung ya, di sini adalah proses. Hitung A tambah B, kemudian cetak hasil, selesai. Nah, dia harus urut ya. Kalau secara spesial, kita harus melewatinya secara urut tanpa ada yang dilompati. Kemudian algoritma seleksi. Algoritma seleksi ini digunakan apabila kita memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian atau keputusan. Nah, ini contohnya. Di sini mulai ya. Di sini untuk menginput usia. Jika usianya lebih dari 17 tahun, ya, di sini ada proses. Kalau ya, maka silakan boleh menonton. Kalau tidak, maka tidak boleh menonton. Di sini adalah seleksi. Seleksinya adalah ya atau tidak, tergantung dari usia. Kalau usianya lebih dari 17 tahun, maka dia boleh menonton selesai. Tapi kalau tidak boleh menonton, kurang dari 17 tahun, maka dia tidak boleh menonton. Kemudian ada algoritma perulangan, ya. Ini algoritma perulangan itu dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, kita mandi setiap hari kan, berulang-ulang. Makan juga setiap hari kan. Menjemur baju juga sehari-hari, diulang-ulang terus. Kemudian, dalam algoritma perulangan itu sama ya kasusnya. Contohnya ini. Kita mulai, kemudian kita deklarasikan dulu variabel dari A, ya, variabel A di mana A-nya adalah 0, variabel dari B di mana B-nya adalah 100 nilainya. Di sini ada proses di mana A sama dengan A tambah 1. Nah, dilanjutkan lagi ya, ada proses jika A kurang dari B. Ya, kalau iya maka selesai. Kalau tidak maka dia adalah tolak, cetak A, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Ini adalah algoritma perulangan. Nah, ini materi kedua. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Untuk materi kedua, pertama, belum? Belum ada yang ditanyakan? Sudah ini ya, sudah membaca ya. Kemudian materi yang ketiga, kita sampai 3 materi saja teman-teman. Ini kegiatannya malam minggu lagi apa ini? Habis ini apa? Biasanya apa kalau misalnya nggak ada tuweb? Jalan-jalan. Oh ya, untuk tuweb berikutnya teman-teman pengennya hari apa? Biar nggak nabrak aktivitas teman-teman semua. Ada ide mungkin, ada usulan? Mbak Rintang, Mbak Intan, Mas Yusran, Mbak Safa. Mungkin ada ide buat web selanjutnya, baiknya hari apa, nanti saya menyesuaikan teman-teman. Barangkali biasanya hari malam minggu itu teman-teman ada acara atau apa. Atau teman-teman ngikut saya saja. Oke. Ngikut aja ya berarti ya. Oke, nanti ngikut saja ya. Sesuai jadwal yang ada di e-learning ya.
Kemudian ada flowchart ya. Flowchart adalah jenis diagram grafis atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Jadi setiap langkah dalam algoritma ini diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkahnya. Contohnya, mencari kecepatan V. Nah, ada mulai, deklarasi, proses, kemudian hitung ya, hitung lagi percepatan ya. Kemudian ini hasilnya selesai. Keuntungan menggunakan flowchart ya. Flowchart itu sebagai alat komunikasi ya. Jadi kalau teman-teman nih, Mbak Intan sama Mbak Rintang, ya sama Mbak Safa, Mas Yusran juga, kalau misalnya, kalau di flowchart itu start pasti bentuknya seperti itu. Kemudian kalau proses bentuknya persegi panjang. Itu adalah alat komunikasi ya. Dia antara programmer dengan programmer pasti biasanya sudah paham. Oh, ini adalah proses. Oh, ini adalah diulang mintanya. Nah, itu adalah keuntungan flowchart sebagai alat komunikasi. Kemudian analisis yang efektif ya, dokumentasi. Dia untuk mendokumentasikan suatu proses-proses yang ada ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian pengkodean efisien ya. Jadi kalau bentuknya ini belah ketupat. Oh, dia berarti kodenya adalah proses. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian proper debugging dan pemeliharaan program yang efektif. Selain keuntungan, flowchart juga punya keterbatasan. Keterbatasannya apa? Yaitu logika kompleks ya. Kita harus berpikir secara cepat ya. Bentuknya simbolnya ini. Oh, simbolnya misalnya mulai. Oh, ini nggak ada keterangannya, tapi simbolnya ini. Oh, itu berarti adalah mulai, misalnya seperti itu. Kemudian perubahan ya, kalau ada modifikasi pasti flowchartnya juga harus diubah. Kemudian reproduksi ya, menghasilkan flowchart baru. Ini contohnya mulai ya, nama simbolnya adalah terminator. Fungsinya menunjukkan sebagai awal atau akhir ya. Kemudian ini ya, segi 6 ya. Ini adalah preparation atau persiapan di mana kita mengenalkan ya variabel A, V, S, T. Harus kita kenalkan dulu ya. Dan beserta tipe datanya. Kemudian bentuk jajar genjang ya, memasukkan atau menampilkan data, yaitu data input, data output. Kayak tadi, misalnya A-nya nilainya 5. Nah, kita masukkannya di sini. Kemudian persegi panjang ini adalah simbol dari proses ya. Di sini mulai menghitung. Menghitungnya adalah V sama dengan S per T. Nah, proses hitungnya ada di sini. Ini belah ketupat keputusan ya, memutuskan dari kemungkinan yang ada. Tadi, kalau dia umurnya lebih dari 17 tahun, maka dia garisnya yang ya, boleh menonton. Nah, ini adalah simbol dari keputusan atau decision. Ya, kemudian ada A, jika kita ada ganti halaman atau ternyata flowchartnya itu kurang ya, space-nya udah sampai bawah nih Bu, mau balikin ke atas lagi. Nah, pakai konektor. Kalau di sini konektornya misalnya ditulis angka 1, nanti di bagian atasnya ditaruh lagi angka 1. Berarti ini bisa disambungkan dari sini. Ya, ini untuk menyambungkan. Kemudian ada row atau tanda panah, kemudian ada delay ya, digunakan untuk menunjukkan penundaan atau menunggu proses sampai proses yang
sebelumnya selesai. Kemudian pembuatan dasar dari flowchart ya. Yang pertama dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis ya. Yang kedua, diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Kemudian flowchart harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah ya. Selanjutnya adalah sebuah simbol proses hanya dapat memiliki satu atau garis aliran yang keluar darinya. Kemudian untuk simbol keputusan hanya satu garis aliran yang dapat memasukinya, tetapi garis keluarnya memiliki dua dengan kemungkinan betul atau salah. Ya, simbol terminal hanya dapat memiliki satu garis aliran saja. Kemudian pedoman dasar pembuatan flowchart ya, dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan harus logis. Nah, di sini kalau habis mulai, masa langsung kita hitung? Kan nggak mungkin. Ini nggak masuk akal. Tapi harusnya ketika kita mulai, maka kita kenalin dulu nih apa aja yang akan kita gunakan selanjutnya. Deklarasi variabel atau persiapan variabel apa saja. Kemudian input, kemudian baru diproses. Jangan mulai langsung proses ya. Ya bingung nanti komputernya. Diagram alir harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Nah, ini adalah rapi ya. Satu aliran, ininya nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak mencong-mencong ya garisnya. Nah, ini adalah contoh flowchart-nya ya. Sudah, untuk materi hari ini sampai di sini, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Boleh open kamera buat saya dokumentasikan? Boleh open kamera, teman-teman? Oke, boleh open kamera buat saya dokumentasikan, teman-teman. Buat ini. Oke, baik. Saya screenshot saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada juga? Belum ada? Atau ada yang bingung? Belum ada juga? Nggak ada. Belum ada ya, Pak. Oke, baik. Untuk pertemuan web hari ini sampai di sini dulu, teman-teman. Barangkali ada yang belum melihat, nanti bisa lihat rekamannya di aplikasi ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mbak Rintang, Mbak Intan, Mas Yusran, dan Mbak Syafa. Semoga kita bisa bertemu lagi di web selanjutnya. Ya, bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Ya, terima Sama-sama, kasih, Bu. ya, sama-sama Terima Mbak kasih, Bu. Syafa. Terima kasih Mas Yusran, Mbak Intan, Mbak Rinta. Ya, Terima saya kasih, Bu. akhir. Terima Sama-sama kasih, Bu. Terima Mbak. kasih, Ya, Bu Dasya. sehat-sehat selalu Ya, semuanya. Oke, saya akhiri ya. ya.